Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris dengan NIM 03240108 ini. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang ICT dalam IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bagian A-nya pengertian ICT dalam IPAS. ICT Information and Communication Teknologi atau teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Dalam pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ICT digunakan sebagai sarana untuk membantu peserta didik memahami fenomena alam dan kehidupan sosial melalui berbagai media digital, aplikasi pembelajaran, internet, simulasi, video edukatif, serta perangkat teknologi lainnya. Pada kurikulum Merdeka, IPAS mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara manusia, lingkungan, teknologi, budaya, dan masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ICT menjadi salah satu alat penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, berkontekstual, dan berbasis pengalaman. B. Hakikat IPAS dalam hubungan dengan ICT. IPAS merupakan mata pelajaran yang mengkaji fenomena alam dan fenomena sosial. Di sini saya akan menjelaskan fenomena alam, mempelajari makhluk hidup, lingkungan, energi bumi, dan berbagai jenis alam. Yang kedua, fenomena sosial, mempelajari manusia, interaksi sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bermasyarakat. ICT membantu peserta didik menghubungkan kedua aspek. Kedua aspek tersebut melalui berbagai sumber informasi dan teknologi digital. Contohnya itu menggunakan pesta digital untuk mempelajari kondisi geografis suatu daerah. Yang kedua, menggunakan video dokumenter untuk memahami keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, menggunakan simulasi cuaca untuk memahami perubahan alam. Yang keempat, menggunakan internet untuk mencari data kependudukan dan lingkungan. ICT menjadi pembelajaran IPAS yang lebih interaktif, kontekstual, kolaboratif, dan bermakna bagi peserta didik di era digital. C. Tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS. Pemanfaatan ICT dalam IPAS bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep alam dan sosial secara lebih mudah. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan literasi digital siswa. Yang keenam, menumbuhkan keterampilan mencari dan mengelola informasi. Yang ketujuh, membantu siswa memahami kondisi lingkungan dan masyarakat secara nyata. Yang kedelapan, mendukung pembelajaran berbasis proyek dan investigasi. D. Peran ICT dalam pembelajaran IPAS. Di sini ada 5 peran ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama itu sebagai sumber belajar. ICT itu menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari materi IPAS. Yang contohnya itu buku digital, artikel ilmiah, video edukasi, ensiklopedia digital, situs pendidikan. Yang kedua, sebagai media pembelajaran, ICT digunakan
untuk menyajikan materi secara menarik melalui presentasi multimedia, video pembelajaran, animasi, infografis, permainan edukatif. Yang ketiga, sebagai alat observasi dan penelitian. Dalam IPA, siswa sering melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan masyarakat. ICT membantu melalui kamera digital, smartphone, aplikasi survei, sensor lingkungan, pesta digital. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dan kolaborasi. ICT memungkinkan siswa bekerja sama dalam pembelajaran. Media yang dapat digunakan mail, forum diskusi, Google Chrome, Microsoft Teams, Zoom meeting. Yang kelima, sebagai alat presentasi. ICT membantu siswa menyajikan hasil pengamatan dan proyek. Bentuk presentasi yang contohnya itu slide presentasi, video laporan, poster digital, infografis, website sederhana. Manfaat ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, mempermudah pemahaman materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, menyediakan informasi yang aktual. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Penerapan ICT pada materi IPAS. Yang pertama itu keragaman budaya Indonesia. ICT yang digunakan video budaya daerah, para interaktif Indonesia, museum virtual. Yang kedua, lingkungan dan pelestariannya. ICT yang digunakan kamera digital, video dokumentasi, aplikasi pemetaan. Yang ketiga, cuaca dan iklim. ICT yang digunakan website praktikum cuaca, animasi cuaca, peta cuaca digital. Yang keempat, sumber daya alam. ICT yang digunakan video eksplorasi sumber daya alam. Yang kedua, peta digital, infografis. Yang kelima, interaksi sosial. ICT yang digunakan aplikasi survei online, media komunikasi digital. Jenis-jenis ICT yang digunakan dalam IPAS. Yang pertama, teknologi komputer atau laptop. Fungsinya itu mengelola data dan membantu tugas. Yang kedua, smartphone. Fungsinya mengakses informasi dan dokumentasi. Yang ketiga, internet, mencari sumber belajar. Yang keempat, proyektor. Fungsinya itu menampilkan materi. Yang kelima, video pembelajaran. Fungsinya menjelaskan konsep secara visual. Yang keenam, pesta digital. Fungsinya mempelajari kondisi geografis. Yang ketujuh, aplikasi survei. Fungsinya mengumpulkan data sosial. Yang kedelapan, kamera digital. Fungsinya dokumentasi pengamatan. Yang kesembilan, LMS. Fungsinya mengelola pembelajaran online. Yang ke-10, augmented reality atau AR. Fungsinya visualisasi objek dan lingkungan. Contoh aktivitas pembelajaran IPAS berbasis ICT. Proyeknya mengenal lingkungan sekitar sekolah. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengamati lingkungan sekolah. Yang kedua, mengambil foto dokumen menggunakan smartphone. Yang ketiga, mencari hasil pengamatan. Yang keempat, mengelola data menggunakan komputer. Yang kelima, membuat laporan digital. Yang keenam, menyajikan hasil melalui presentasi. Keterampilan yang dikembangkan itu observasi, literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kelebihan menggunakan ICT dalam IPAS. Yang pertama, mempelajari lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, mempermudah visualisasi fenomena alam dan sosial. Yang ketiga, menyediakan informasi yang luas dan terkini. Yang keempat itu
mendukung pembelajaran mandiri. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, mengembangkan keterampilan teknologi. Yang ketujuh, mempermudah kerjasama antar siswa. J. Kekurangan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, membutuhkan perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, ketergantungan pada internet. Yang ketiga, tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang lengkap. Yang keempat, membutuhkan keterampilan digital dari guru dan siswa. Yang kelima itu potensi penyalahgunaan teknologi jika tidak diawasi. Yang keenam, gangguan konsentrasi akibat penggunaan perangkat digital yang berlebihan. K. Tantangan implementasi ICT dalam IPAS. Beberapa tantangan yang sering ditemui. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, akses internet yang belum merata. Yang ketiga, kekurangan pelatihan guru. Yang keempat, rendahnya literasi digital sebagai peserta didik. Yang kelima, keterbatasannya anggaran sekolah. Solusinya yang dapat dilakukan, yang pertama, meningkatkan fasilitas teknologi di sekolah. Yang kedua, pelatihan ICT bagi guru. Yang ketiga itu mengembangkan literasi digital siswa. Yang keempat, memanfaatkan teknologi yang sederhana dan mudah diakses. Yang kelima, keterbatasan anggaran sekolah. Baik, kesimpulan materi pada pagi hari ini, ICT merupakan bagian penting dalam pembelajaran IPAS karena membantu siswa memahami berbagai fenomena alam dan sosial secara lebih mudah, menarik, dan bermakna. ICT berperan sebagai sumber belajar, media pembelajaran, alat observasi, sarana komunikasi, serta pendukung proyek dan penelitian sederhana. Dengan pemanfaatannya yang tepat, ICT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan atau mengembangkan keterampilan abad ke-21 serta mempersiapkan peserta didik menghadap perkembangan teknologi dan tantangan kehidupan di masa depan.